Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Mariana Uli dengan NIM 1803030025 dari kelas A semester 6. Di sini saya akan mereview bab ke-6 sebagai tugas dari sosiologi politik dengan judul buku di sini yaitu tentang Power, Politics and Society, Introduction to Political Sociology. Baik, bab 6 di sini yaitu tentang partisipasi politik. Baik, ketika kita berbicara tentang partisipasi politik, maka di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut partisipasi politik tersebut, yaitu pertanyaan yang pertama, partisipasi lebih dari yang lain. Apa batasan partisipasi yang sah didorong atau dipupuk oleh institusi politik dan struktur terkaitnya? Apakah bentuk partisipasi tertentu apa yang dianggap tidak sah di luar peran bangsa yang dikonseptualisasikan untuk warga negara? Dan ini adalah beberapa dari pertanyaan yang dibahas oleh sosiolog politik dalam studi partisipasi politik. Banyak pekerjaan dimulai dengan studi tentang kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan di sini yaitu merupakan artefak politik dan sosial. Dan ini adalah ciptaan negara dan pada saat yang sama menyediakan struktur bagi individu peran individual dalam masyarakat. Ia juga mengambil berbagai bentuk tindakan, ekspresi, simbolisme, dan sosial organisasi. Dengan demikian, konsep kewarganegaraan di sini penting bagi sosiologi politik kewarganegaraan dan mengacu untuk berpartisipasi atau keanggotaan dalam komunitas. Marx di sini mencatat bahwa kewarganegaraan adalah ciptaan negara modern suprastruktur yang muncul dari dinamika masyarakat berbasis kelas. Kewarganegaraan sebagai ciptaan politik mengaburkan ketidaksetaraan kelas yang diciptakan dalam sistem kapitalis. Manusia di sini bisa mengatur dirinya sendiri berdasarkan akal, pengetahuan, dan pemahamannya tentang kondisi sosial. Di zaman revolusi, gagasan tentang pemerintahan melalui hak ilahi. Ketika kita berbicara tentang partisipasi politik, di sini juga kita akan berbicara tentang kerangka teoritis yang termasuk di dalamnya, yaitu kerangka teoritis. Setiap kerangka kerja dalam sosiologi politik mendekati studi partisipasi politik dengan perbedaan asumsi dan perspektif. Meskipun demikian, masing-masing di sini dapat mengkaji asumsi klasik tentang demokrasi, peran partisipasi massa, serta peran aksi politik dalam ruang publik dengan cara yang berbeda. Pekerjaan ini banyak diarahkan selama 100 tahun terakhir dan menawarkan sosiologi politik rinci dari partisipasi politik dalam berbagai bentuknya seperti yang akan kita lihat. Dan adapun kerangka dari teoritis tersebut yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama tentang pluralis. Kerangka pluralis di sini sangat menekankan pada partisipasi politik karena pluralis di sini berpendapat bahwa partisipasi massa dan persaingan antara kelompok kepentingan adalah inti dari demokrasi masyarakat. Pluralis kekuasaan dalam masyarakat termasuk dalam individu warga negara yang mempengaruhi alokasi sumber daya masyarakat dalam sejumlah cara yang berbeda. Pandangan pluralis di sini dalam partai politik berpartisipasi menghubungkan erat dengan
kedua yaitu tentang elit atau manajerial. Perspektif elit atau manajerial tentang partisipasi di sini menunjukkan bahwa jalan untuk pengaruh yang asli atas kebijakan, alokasi sumber daya dalam masyarakat, atau pengaruh atas pengambilan keputusan terbatas pada kelompok yang kecil. Kerangka yang berikut yaitu tentang kelas. Perspektif kelas di sini menyimpulkan bahwa partisipasi politik diperbolehkan hanya sejauh ia mempertahankan kepentingan kelas kapitalis. Terus kerangka teoritis yang berikut yaitu tentang pilihan yang rasional. Model pilihan yang rasional dari partisipasi politik memperlakukan tindakan politik sebagai atau berasal dari ekonomi kepentingan atau tindakan sosial yang memperkuat hasil politik yang disepakati atau diinginkan. Dons di sini menawarkan ada 5 partisipasi dalam voting, yaitu contoh dalam banyak cara bagaimana teori pilihan yang rasional mengkonseptualisasikan partisipasi. Yaitu yang pertama di sini, ketika pemungutan suara mahal, setiap warga negara yang acuh tak acuh abstain, dan setiap warga negara yang memiliki preferensi apapun yang dipilih. Terus yang kedua, jika pemungutan suara itu mahal, masuk akal bagi sebagian warga negara yang acuh tak acuh untuk memilih dan sebagian warga lainnya menjauhkan diri. Yang ketiga, ketika biaya pemungutan suara ada perubahan kecil dalam persepsi biaya pemungutan suara mungkin secara radikal, di sini dapat mengubah distribusi kekuatan politik. Yang keempat, biaya tindakan pemungutan suara untuk mencabut hak warga negara berpenghasilan rendah relatif terhadap warga negara berpenghasilan tinggi. Yang terakhir yaitu terkadang rasional di sini bagi warga negara untuk memilih, bahkan ketika biaya jangka pendek mereka melebihi biaya mereka keuntungan jangka pendek, karena tanggung jawab sosial di sini dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang. Yang berikut yaitu tentang partisipasi politik dan bentuknya. Partisipasi dalam proses politik masyarakat di sini dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Seperti yang disarankan sebelumnya, beberapa dari bentuk ini merupakan fungsi dari aturan atau hukum, yang lain diformalkan melalui sosial. Peran yang melekat pada gagasan kewarganegaraan, dan di sini kita akan menemukan bahwa partisipasi bisa jadi kurang formal terwujud sebagai warga negara yang berpartisipasi di tingkat sehari-hari dalam advokasi, perlawanan, dan pembicaraan politik. Ada berbagai macam kegiatan sosial yang bisa kita hubungkan dengan partisipasi politik, yaitu yang pertama tentang tipologi awal partisipasi politik. Sosiolog politik di sini telah mengembangkan sejumlah tipologi untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai macam jenis partisipasi politik. Tipologi ini juga sudah terbukti tidak hanya berguna dalam melukis atau mempelajari apa yang orang lakukan ketika mereka bertindak atas sikap atau tuntunan politik, tetapi tipologi yang dimiliki juga di sini berguna dalam menyelenggarakan banyak penelitian tentang partisipasi politik, khususnya pemungutan suara. Tipologi partisipasi politik juga di sini membantu membuat hubungan antara ideologi, sikap, dan nilai-nilai yang diasumsikan menjadi dasar tindakan sosial politik.
Yang kedua yaitu tentang tipologi yang muncul dari partisipasi politik. Milber di sini menyatakan bahwa partisipasi lebih kompleks karena individu-individu naik hierarki partisipasi dari apatis sehingga penonton hingga faktor yang akan mendorong tingkat yang lebih tinggi partisipasinya dianggap lebih kompleks. Tipologi ini adalah contoh yang baik dari klasifikasi kontemporer yang memperhatikan partisipasi politik. Ketika partisipasi politik di sini telah berkembang, maka sosiologi politik sekarang dapat memperlakukan bentuk-bentuk partisipasi politik, baik itu partisipasi institusional maupun non-institusional. Penjelasan yang terakhir yaitu tentang bentuk kelembagaan partisipasi politik. Voting adalah bentuk kelembagaan partisipasi yang dipelajari paling intensif. Faktanya di sini yaitu mendedikasikan satu bab untuk penelitian tentang pemungutan suara karena ini adalah jenis tindakan politik yang disignifikan dalam sistem politik. Pada bagian ini ada bentuk kelembagaan atau bentuk partisipasi politik konvensionalannya dan menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dengan kelompok dan institusi politik untuk mempengaruhi kebijakan hasil politik dan distribusi hasil dari kekuasaan. Dan di sini kita tidak hanya mempelajari bentuk kelembagaan partisipasi daripada politik, tetapi di sini juga kita akan berbicara tentang unsur-unsur yang termasuk di dalam bentuk kelembagaan partisipasi politik tersebut, yaitu yang pertama tentang pembicaraan politik, terus yang kedua yaitu partisipasi politik dan internet, terus yang terakhir yaitu tentang kampanye dan confessing. Sekian dari tugas video saya. Terima kasih.